Selamat datang di channel Suara Buku. Di sini kami akan membacakan buku yang berjudul Islamku, Islam Anda, Islam Kita, kumpulan tulisan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bagian yang akan kita baca adalah bab 1, Islam dalam diskursus ideologi kultural dan gerakan, dengan subbab berikut. Adakah sistem Islam? Dalam kitab suci Al-Quran disebutkan, masuklah kalian ke dalam Islam atau kedamaian secara penuh. Udkhulu fis silmi kaffah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Disinilah terletak perbedaan pendapat sangat fundamental di antara kaum muslimin. Kalau kata al-silmi diterjemahkan menjadi kata Islam, dengan sendirinya harus ada sebuah entitas Islam formal yang dengan keharusan menciptakan sistem yang islami. Sedangkan mereka yang menerjemahkan kata tersebut dengan kata sifat kedamaian menunjuk pada sebuah entitas universal yang tidak perlu dijabarkan oleh sebuah sistem tertentu termasuk sistem islami. Bagi mereka yang terbiasa dengan formalisasi, tentu digunakan penerjemahan kata al-silmi itu dengan kata islami, dan dengan demikian mereka terikat kepada sebuah sistem yang dianggap mewakili keseluruhan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah. Hal ini membawakan implikasi adanya keperluan akan sebuah sistem yang dapat mewakili keseluruhan aspirasi kaum muslimin. Karena itu, dapat dimengerti mengapa ada yang menganggap penting perwujudan partai politik Islam dalam kehidupan berpolitik. Tentu saja, demokrasi mengajarkan kita untuk menghormati eksistensi parpol-parpol Islam. Tetapi, ini tidak berarti keharusan untuk mengikuti mereka. Di lain pihak, kita juga harus menghormati hak mereka yang justru mempertanyakan kehadiran sistem Islami tersebut, yang secara otomatis akan membuat mereka yang tidak beragama Islam sebagai warga dunia yang kalah dari kaum muslimin. Ini berarti juga bahwa dalam kerangka kenegaraan sebuah bangsa, sebuah sistem Islami otomatis membuat warga negara non-muslim berada di bawah kedudukan warga negara beragama Islam, alias menjadi warga negara kelas 2. Ini patut dipersoalkan karena juga akan berdampak pada kaum muslimin nominal yang tidak menjalankan ajaran Islam secara penuh. Kaum muslim seperti ini sering disebut muslim nominal atau abangan, tentu akan dinilai kurang islami jika dibandingkan dengan mereka yang menjadi anggota atau warga partai atau organisasi yang menjalankan ajaran Islam secara penuh, yang juga sering dikenal dengan nama kaum santri. Apabila terdapat pendapat tentang perlunya sebuah sistem Islami, mengapa lalu ada ketentuan-ketentuan non-organisatoris yang harus diterapkan di antara kaum muslimin oleh kitab suci Al-Quran? Sebuah ayat menyatakan adanya 5 syarat untuk dianggap sebagai muslim yang baik, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat di kitab suci Al-Quran, yaitu menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran atau rukun Islam secara utuh, menolong mereka yang memerlukan pertolongan, sanak keluarga, anak yatim, kaum miskin, dan sebagainya, menegakkan protesionalisme, dan bersikap sabar seketika menghadapi cobaan dan kesusahan. Kesetiaan pada profesi itu digambarkan oleh kitab suci Al-Quran dengan istilah mereka yang memenuhi janji yang mereka berikan. Wal mufana bi ahdihi inda ahadu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 176. Adakah janji yang lebih nilainya daripada janji kepada profesi masing-masing yang disampaikan ketika membacakan janji prasetia pada waktu menerima sebuah jabatan?
Kalau kelima syarat di atas dilaksanakan oleh seorang muslim tanpa menerima adanya sebuah sistem Islami, dengan sendirinya tidak diperlukan lagi sebuah kerangka sistemik menurut ajaran Islam. Dengan demikian, perwujudan sebuah sistem Islami tidak termasuk menjadi syarat bagi seseorang untuk dianggap muslim yang taat. Ini menjadi titik sengketa yang sangat penting karena di banyak tempat telah tumbuh paham yang tidak mementingkan arti sistem. Maka ketika NU Nahdlatul Ulama menyatakan deklarasi berdirinya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, tanpa menyebutkan bahwa partai tersebut adalah partai Islam, penulis dihujani kritik tajam selama berbulan-bulan dari mereka yang menginginkan partai tersebut dinyatakan sebagai partai Islam. Ini dilakukan oleh mereka yang tidak menyadari bahwa NU sejak semula telah menerima kehadiran upaya berbeda-beda dalam sebuah negara atau kehidupan sebuah bangsa. Dalam Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin, Muktamar harus menjawab sebuah pertanyaan. Wajibkah bagi kaum muslimin mempertahankan kawasan yang waktu itu bernama Hindia Belanda, sekarang Indonesia, yang diperintahkan oleh orang-orang non-muslim, para kolonialis Belanda? Jawab muktamar saat itu, wajib. Karena di kawasan tersebut yang di kemudian hari bernama Indonesia, ajaran Islam dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga bangsa secara bebas. Dan dahulu ada kerajaan-kerajaan Islam di kawasan itu. Dengan demikian, tidak harus dibuat sistem Islam dan dihargai perbedaan cara dan pendapat di antara kaum muslimin di kawasan tersebut. Diktum muktamar di Banjarmasin tersebut memungkinkan dukungan pimpinan NU kepada mendiang Presiden Soekarno dan Hatta untuk memimpin bangsa ini. Demikian pula pembentukan badan-badan formal Islam bukanlah satu-satunya medium bagi perjuangan Islam untuk menerapkan ajaran di bumi Nusantara. NU yang resminya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan bukannya lembaga politik dapat saja menyalurkan aspirasinya tentang pelaksanaan ajaran Islam di kawasan tersebut melalui Golkar, golongan karya, yang bukan sebagai organisasi Islam resmi. Perbedaan jalan perjuangan antara yang menganut paham lembaga Islam sebagai sistem di satu pihak dan mereka yang tidak ingin melaksanakan perjuangan melalui jalur-jalur resmi Islam dihargai dan diterima oleh para pendukung Ibnu Taimiyah beberapa abad yang lalu. Lalu bagaimana dengan adagium yang dikenal Islam? Tiada agama tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa pemimpin, dan tiada pemimpin tanpa ketundukan. La dina illa bi jamaah, wala jamaah illa bi imamatin, wala imamata illa bi ita'ah. Bukankah ini sudah menunjukkan adanya sebuah sistem? Maka jawabannya bahwa tidak ada sesuatu dalam ungkapan tersebut yang menunjukkan secara spesifik adanya sebuah sistem Islami. Dengan demikian, setiap sistem diakui kebenarannya oleh ungkapan tersebut, asal ia memperjuangkan berlakunya ajaran Islam dalam kehidupan sebuah bangsa atau negara. Karena itu, penulis berpendapat, dalam pandangan Islam tidak diwajibkan adanya sebuah sistem Islami. Ini berarti tidak ada keharusan untuk mendirikan sebuah negara Islam. Ini penting untuk diingat karena sampai sekarang pun masih ada pihak-pihak yang ingin memasukkan Piagam Jakarta ke dalam Undang-Undang Dasar kita dengan klaim mendirikan negara untuk kepentingan Islam, jelas bertentangan dengan demokrasi. Karena paham itu berintikan kedaulatan hukum di satu pihak dan perlakuan sama pada semua warga negara di hadapan undang-undang di pihak lain. Sekian pembacaan subbab dengan judul Adakah Sistem Islami? Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.